Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan sekalian di Lembaga Khusus dan Pelatihan Edukasi College. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hilman Taufik yang akan membantu teman-teman pembelajaran seputar aplikasi pengkantoran dari mulai awal sampai akhir. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, tentunya kita mengenal dulu, belajar tentang dasar-dasar komputer bagi teman-teman yang belum pernah mengenal komputer sama sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal dasar komponen komputer. Komponen dasar komputer pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan sebagai hardware. Jadi hardware ini adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Jadi fungsi hardware ini antara lain mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data, menampilkan input proses, dan beberapa contoh hardware komputer, diantaranya di sini ada monitor, ada keyboard, ada printer, ada scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen komputer itu ada yang dinamakan dengan software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Jadi data elektronik yang disimpan oleh komputer ini bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Jadi software ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada komputer kita. Nah, pada dasarnya software ini nanti akan terbagi menjadi 2 yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dan yang ketiga, komponen komputer yang tentunya yang sangat penting, yaitu ada yang dinamakan dengan brainware. Istilah brainware memang tidak terlalu familiar seperti software dan hardware. Namun brainware adalah komponen yang penting. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai atau menggunakan dan mengoperasikan komputer. Contohnya misalkan programmer, kemudian administrator, ada juga operator. Jadi komputer tidak bisa digunakan kalau tidak ada komponen-komponen, salah satunya diantaranya yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada hardware, ada software, brainware-nya tidak ada, maka komputer tetap tidak bisa berjalan. Adanya hardware, adanya brainware, software-nya tidak ada, tetap komputer tidak bisa dijalankan. Makanya 3 komponen ini adalah merupakan syarat wajib agar komputer tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi korelasinya antara hardware, software, dan brainware itu pada dasarnya adalah software ini adalah sebagai penerjemah, di mana yang kita ketahui bahwa hardware ini adalah yang dikenalnya adalah bahasa mesin. Sedangkan manusia, brainware-nya itu menggunakan bahasa manusia. Jadi software ini adalah sebagai penerjemah antara bahasa mesin dengan bahasa manusia. Jadi kita bisa memerintahkan komputer itu dengan software yang kita pergunakan. Contoh misalnya kita mau menyimpan sebuah file atau menyimpan sebuah file, itu kita memerintahkan komputer untuk mengeprint. Semuanya bisa dijalankan hanya dengan menggunakan software. Nah, pada dasarnya software tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem operasi, yang kedua ada yang dinamakan dengan program aplikasi. Nah, apakah perbedaannya antara sistem operasi dan program aplikasi pada sebuah komputer? Sistem operasi merupakan sistem yang wajib diinstalkan atau adanya pada sebuah komputer. Jadi tanpa adanya sistem operasi, tentu saja komputer ini tidak bisa digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa sistem operasi itu berbagai macam. Ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. Sedangkan program aplikasi adalah program yang diinstalkan atau dimasukkannya ke dalam komputer setelah adanya sistem operasi.
dan keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, misalkan teman-teman butuh untuk mengetik, maka diinstalkanlah Microsoft Office kepada sistem operasinya. Kalau kita butuh misalkan untuk mendesain, maka diinstalkannya CorelDRAW, atau butuh program-program yang lain. Jadi program aplikasi di sini diinstalkan ke dalam komputernya sesuai kebutuhan saja. Sedangkan sistem operasi adalah sistem yang wajib keberadaannya ada di komputer kita. Tanpa adanya sistem operasi, tentu saja program aplikasi yang lain pun tidak bisa digunakan. Nah, silakan teman-teman di sini bisa menggunakan sistem operasinya jenisnya apa saja yang digunakan di komputernya masing-masing. Pada dasarnya sama, hanya berbeda versi saja. Nah, untuk mengetahui sistem operasi apa saja yang digunakan di komputer kita bisa menggunakan fasilitas DXDiag. Jadi silakan teman-teman klik di Run pada menu di komputernya, kemudian diketikkan DXDiag. Nah, di sini di atas akan muncul jendela DXDiag. Kita tinggal klik saja, maka sehingga akan muncul display untuk DXDiag-nya. Untuk mengetahui komputer kita menggunakan prosesornya apa, memorinya apa, kemudian operating sistemnya apa, bisa dilihat di DXDiag tersebut. Pada menu sistem di sini, operating system yang saya gunakan pada komputer saya itu menggunakan Windows 10 64 bit. Sedangkan prosesornya digunakan adalah Intel Core i5 dengan speed 2,6 GHz dan memorinya yang dipakai adalah 4 GB. Jadi seperti itu cara pengecekannya untuk penggunaan komputer. Jadi mungkin itu saja dasar-dasar yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman tentang penggunaan dasar komputer, komponen-komponennya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.